Segala puji, hormat dan syukur kami hanya kepada Engkau Allah yang mengasihi jiwa kami. Kau sudah menyatakan isi hati dalam pribadi Yesus Kristus bagi kami. Dan hari ini Tuhan, perjelaslah itu di dalam kesempatan kami belajar untuk mengenal Engkau di dalam imannya Yesus. Kami berdoa supaya pertolongan Roh-Mu yang kudus semua kami diberkati dan kami menjadi berkat. Inilah harapan dan kerinduan kami di dalam Kristus Yesus. Kami mohon belas kasihan-Mu dan hadirlah di tengah-tengah kami. Amin. Silakan duduk. Mari kita lihat Alkitab kita dari Ibrani pasal 11 ayat yang ke-22. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-22. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, membacakan ayat 22. Saya nanti akan membaca. Ya, kita sama-sama ayat 22 saja. 1, 2, 3, ya. Karena iman maka Yusuf menjelam hatinya, memberitakan tentang perbuatannya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang-tulangnya. Iya, Yusuf, tema kita hari ini iman Yusuf. Ya. Jadi imannya Yusuf ini tidak muncul serta-merta di ayat 22 ini. Tapi ada yang melatar belakangi bagaimana Yusuf ini sampai memesankan kepada saudaranya untuk akhir daripada kematiannya. Ya. Yusuf ini kita lihat latar belakangnya dari Kejadian 37. Yusuf ini mempunyai latar belakang di mana dia di ayat 2, ya. Inilah riwayat keturunannya itu. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudara, anak Bilha, anak Zilpa, dan juga saudaranya yang lain. Ya. Yusuf ini biasa, ya, dari masa mudanya, menggembalakan. Ya. Jadi ini anak pemberani, ya, sangat pemberani. 17 tahun sudah menggembalakan kambing domba. Ini sangat terpuji di hadapan ayahnya. Bayangkan banyaknya binatang buas, masih kemerah-merahan, tapi sudah biasa kerja keras. Saya berpikir-pikir kenapa sih si Yakub ini memberi jubah yang maha indah kepada Yusuf. Selain daripada Yusuf, anak dari istri cinta pertamanya, siapa cinta pertamanya? Siapa? Rahel, ya. Rahel. Iya. Yusuf ini memiliki kualitas lebih daripada saudara-saudara. Coba tanya kiri kanannya, apakah kamu pemalas dari masa kecil? Coba tanya kiri kanan. Ya, sekarang banyak sekali orang-orang muda pemalas, lebih lengket dengan handphone. Ya, nggak salah punya handphone, nggak salah. Tapi di sini kita lihat di ayat 2 ini, Yusuf tak kalah berumur 17 tahun. Jadi masih muda, biasa.
biasa menggembalakan kambing domba. Apakah Anda sudah terbiasa kerja keras? Saya sejak SMP sudah membantu orang tua berdagang di pusat pasar. Istri saya juga bercerita demikian. Bahkan kalau saya kan, ibu saya dagang kain, istri saya ibunya dagang sayur mayur. Bahkan kadang-kadang dikejar-kejar oleh dulu Bapak Praja, namanya sekarang PP ya. Iya, adik Pak. Ini Yusuf tantangannya di masa muda itu binatang buas. Coba boleh tanya kiri kanannya, kamu dari kecil terbiasa tantanganmu apa? Aku nggak punya tantangan. Orang yang seperti itu adalah orang yang senantiasa mempersembahkan segala sesuatu walaupun pengertiannya belum jelas untuk menunjukkan eksistensinya. Ini Yusuf. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Berarti kita sudah tahu jawabannya. Kenapa Yusuf mendapat perhatian khusus? Pertama tadi, selain dia adalah anak istri cinta pertamanya, Rahel. Kedua, dia sudah terbiasa kerja. Rugi atau untung kalau kita kerja keras dari masa muda? Ayo pemuda. Ya. Supaya jangan nanti Anda akan ketinggalan dengan orang-orang seangkatan dengan kamu. Saya banyak sekali berteman dan bertemu dengan teman karena tidak memanfaatkan masa mudanya. Dia kehilangan gairah, dia kehilangan kesempatan, dia kehilangan poin plus. Setidak-tidaknya setara dengan dia. Ya. Yusuf juga dipilih Tuhan. Bagaimana kita tahu Tuhan memilih dia? Lewat mimpi. You check yourself. Periksa diri. Apakah saya yang dipilih? Allah menganugerahkan kepada Yusuf firman. Inilah pilihan Tuhan. Allah menganugerahkan firman kepada Yusuf melalui mimpi. Kalau sekarang Allah menganugerahkan firman melalui Alkitab dan kita terima sebagai dasar percaya kita. Dan itulah dasar bertindak. Boleh tanya kiri kanannya, apakah engkau sudah menerima firman? Ada orang? Ya. Yusuf dipilih Tuhan karena Tuhan mau mempersiapkan Yusuf sebagai dasar untuk memperlihatkan kepada saudara-saudaranya, bukan mesti anak paling tua. Beriman itu tidak mesti dari urutan sisi, urutan abang adik tidak, tetapi pilihan itu. Ya. Dan jangan lupa, orang yang beriman akan diproses. Yesus katakan, akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Setiap ranting yang berbuah akan kuproses, akan kubersihkan, supaya semakin
berbuah lebat. Untuk apa ranting terlalu banyak di dahan kalau tidak ada buah? Yusuf diproses oleh Tuhan. Proses pertama, firman Tuhan yang disampaikan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya ditolak, dinaik. Jadi orang beriman itu tidak langsung jadi pemimpin, tidak. Dia ditolak, bahkan dia mau dibunuh. Fakta dia dimasukkan ke dalam sumur. Fakta dia dijual kepada orang pedagang yang membawa manusia ke setiap daerah-daerah khususnya Mesir. Orang yang beriman sungguh kepada Allah tidak cengeng. Dia harus diproses. Boleh tanya kiri kanannya, kamu siap diproses? Dijual, menjerit, brothers, saudaraku, dijual 20 sikal perak. Sedih ya? Siapa yang sini siap mau dijual? Ada? Enggak ya? Ayam kita yang kita sayangi atau anjing kita yang kita sayangi, kita enggak mikir-mikir untuk dijual ya? Ya, ini saudara sendiri dijual. Ya. Tapi jangan lupa, ketika firman Tuhan sekali saja sudah menembus ke dalam hatimu, ke dalam jiwamu, Allah menyertai. Allah menyertai Yusuf. Sekalipun di dalam lubang sumur yang kering ada ular, sekalipun dia diikat oleh orang sendiri, dibawa, dijual, tapi ada Tuhan. Orang percaya harus masuk proses. Tuhan menyertai Yusuf supaya kita tahu ketika kita berhasil itu bukan karena kuat dan gagahku, bukan karena hebatku, bukan karena kelebihanku, bukan karena aku. Inilah Tuhan. Inilah Tuhan. Tuhan kita unik, luar biasa. Dan Yusuf dibawa ke rumah Potifar. Dan Yusuf mengenal pekerjaan, Yusuf mengenal banyak orang, Yusuf di lingkungan orang berdosa, dan Yusuf mau dipanah dengan dosa. Dosanya manis kan? Apa dosanya? Yang mau diserang Yusuf, datang istri Potifar. Bang Yusuf, Yusuf kerja. Sampai-sampai istri Potifar berkali-kali untuk membujuk Rai. Kaum bapak, kalau ada cewek yang membujuk dan merayu, lari keluar atau lari ke dalam? Kalau ibu ketawa terus. Yusuf lari keluar. Dia tahu itu berdosa di hadapan Allah. Dia tahu ada Allah yang kudus, yang suci di dalam diri, dan dia tidak mau buang-buang kesempatan.
di mana terjadi perselingkuhan, di mana terjadi perzinahan, ancaman bukan hanya untuk dirimu, tetapi rumah tanggamu, keluargamu, anakmu, ekonomimu, dan masa depanmu. Sekarang banyak perselingkuhan. Ini harus tegas disampaikan. Rata-rata teman saya yang mengalami hal demikian tetap tidak pernah tenang, sehingga dia mencari hiburan karena ketidakpuasan yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan akhirnya uang habis. Seorang bapak stres, begitu berkelimpahan dari gaji, dari uang masuknya, dengan tiba-tiba istrinya punya utang 3M. Setelah dibawa istrinya ke kampung keluarganya, karena suaminya orang yang setia dan tidak mau menceraikan istrinya, dibawa ke keluarga. Bagaimana? Setelah dibeberkan, suaminya stroke dan mati. Hati-hati kaum ibu, karena ketidakpuasan mencari bahagia. Ya. Hari ini ditegaskan kepada kita, zaman ini sudah zaman yang rusak, yang bengkok, yang bercelah. Yusuf juga di tengahnya. Yusuf di tengah-tengah Mesir yang mempunyai banyak dewa, yang mempunyai banyak berhala, yang mempunyai banyak free sex. Kalau orang yang memiliki berhala, pasti seksnya tidak jauh. Itu pasti. Tapi kita bisa lihat iman Yusuf. Ya. Yusuf menolak dosa. Ada resiko? Ada konsekuensi? Ada. Yusuf harus masuk penjara. Istri Potifar bilang, aku mau diselingkuhi, aku mau diperkosa, aku lari. Ini kuambil bagi Yusuf. Buktinya berhari-hari Potifar stres banget. Stres Potifar. Yang mana yang benar? Istriku atau budakku? Tapi karena suara ini sudah kedengaran keluar, Yusuf harus dipenjara. Diproses. Are you ready? Menolak dosa. Siap diproses. Boleh katakan kiri kanannya? Menolak dosa. Siap diproses. Ya, ini Yusuf. Ada konsekuensi. Tapi jangan lupa, Yusuf tetap disertai Tuhan. Sekali Allah berdiam di dalam diri kita, sekali Allah tinggal di dalam diri kita, selamanya Dia bersama dengan kita. Dia bersama dengan kita. Dalam Yohanes pasal 15 dikatakan, Yesus tinggallah di dalam aku, di dalam Yesus sebagai pokok anggur, dan kita ranting-rantingnya, dan zat-zat gizi yang sampai ke dirimu, ke diriku, ke diri orang percaya yang mau berbuah. Tetap bisa. Yusuf mengerti itu. Yusuf masuk penjara. Di dalam penjara ada Allah atau tidak? Ada Allah? Ada Allah? Bahkan Yusuf dipercayakan oleh kepala penjara mengatur, mengurus semua orang-orang yang dipenjara. Yusuf bukan orang sembarangan, karena ada Allah di dalam. Orang yang tidak mempunyai Allah di dalam dirinya pasti
cintanya pun tidak tulus. Oleh karena hatinya tidak tulus. Boleh tidak kita nanya, apakah cintamu tulus? Yusuf mempunyai hati yang tulus mengasihi Allah. Kekuatannya memimpin kepala penjara, walaupun belum punya pengalaman, belum punya latar belakang memimpin orang-orang kriminal. Tapi oleh karena Allah ada di sini, dia disertai oleh Allah. Mari bangkit memandang kepada Allah yang sudah kita terima, dan dia mau bekerja di dalam diri kita. Sekalipun ada dosa yang mau memanah kita, sekalipun ada dosa yang mau menjebak kita, mau meracuni kita, harus mempunyai iman yang teguh, iman yang kuat. Sekalipun di dalam lembah kekelaman, kata Daud, aku percaya, aku tidak takut, aku percaya ada Tuhan. Tongkat dan gadamu itulah yang menghibur aku. Jadi orang percaya nggak cengeng ya? Coba boleh jumpai ada orang percaya cengeng di sini? Berarti hebat gitu ya? Hebat kita. Yusuf tidak cengeng karena pandangannya Allah beserta dengan dia. Allah ada di dalam dirinya. Dia tidak memandang yang lain, tidak memandang siapa-siapa, tapi pandangannya terarah kepada Allah. Kekuatannya dari Allah. Dan bisa kita lihat bagaimana cara-cara Tuhan membuat Yusuf sampai menjadi orang mulia. Pertama, mimpi daripada juru roti dan juru minum. Orang istana masuk ke penjara. Satu mukanya murah, gelisah. Yusuf perhatikan, ini orang istana kok mukanya murah, kok gelisah. Ada apa? Kami bermimpi. Diceritakannya lah mimpinya, ditafsirkan Yusuflah mimpi itu. Ingat ya sobat, kalau kelak kau nanti bekerja di istana, ingat dasar manusia sudah ditolong, lupa seperti kacang lupa akan kulit. Inilah. Tapi Yusuf tidak berharap kepada manusia sekutu. Cara Tuhan membuat Yusuf bukan lagi berjumpa dengan pegawai istana, tetapi berjumpa dengan kepala istana, Firaun. Mimpi Firaun yang sangat menggelisahkan Firaun. Sampai ahli-ahli nujum, ahli-ahli jampi, ahli-ahli mimpi tak bisa menerjemahkan, menceritakan, memaparkan mimpi Firaun. Ada 7 lembu gemuk dan muncul 7 lembu kurus. Dan lembu kurus itu memakan lembu gemuk. Kalau bukan Allah yang memberi pengertian kepada Yusuf, tapi saya mengerti kenapa Yusuf bisa tahu. Terbiasa, terlatih
bersama dengan Allah. Setiap pekerjaan yang diemban, yang dipercayakan, dia bersama dengan Allah. Dia tinggal bersama dengan Allah. Sehingga Firaun mengangkat Yusuf menjadi orang nomor 2. Mari kita lihat Kejadian 41 ayat 3. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3, ya. Lalu berkatalah Firaun kepada para mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan marah. Firaun memiliki banyak dewa, dan Firaun bisa mengenal. Tak satu dewa pun yang bisa mengerti dia. Tak satu dewa pun yang bisa menolong dia. Bahkan ancaman kepada ahli-ahli nujum, kepada ahli-ahli jambu, kepada ahli-ahli yang menafsirkan mimpi, jikalau mimpinya tidak diterangkan, diartikan, pasti mereka akan mati. Allah mengasihi Yusuf. Lewat kasih Yusuf kepada Firaun, sehingga ahli-ahli nujum itu pun tidak jadi dirajam, tidak jadi. Firaun melihat ada orang yang memiliki penuh dengan hikmat, penuh dengan roh Allah. Tanpa tanya-tanya, who are you? Where are you come from? Tanpa tanya-tanya dari mana kamu, siapa kamu, diangkat menjadi orang nomor 1 selain Firaun nomor 1. Jadi Yusuf orang yang nomor. Seluruhnya kuserahkan kepada rakyatku. Hanya tahta dan kuasa ini menjadi milik. Jadi Bapak Ibu, sekalipun di dalam kegelapan, sekalipun di dalam kesusahan, sekalipun di dalam penderitaan, sekalipun dalam kesesatan, sekalipun di dalam penjara, God is God. Allah itu hadir, permanen, kekal, sampai selama-lamanya. Pertolongannya tiada pernah putus-putus. Mari belajar dari iman Yusuf. Iman yang terlatih, terbiasa mengalami segala sesuatu, tidak mempersoalkan segala sesuatu, karena dia mempunyai yang satu. Itulah Allah Israel. Sering kita dengar di zaman ini susah, memang susah. Kesusahan melanda banyak orang, benar. Lebih susah Yusuf tanpa ayah ibu, tanpa sanak saudara. Perpisahannya pun bukan dada-dada lewat naik pesawat, tidak. Perpisahannya air mata, brothers, saudaraku, dia diikat, dijual. Perpisahan kita selalu di bandara, selamat jalan, sukses ya, gitu ya. Yusuf mendapat spesial. Pandangannya hanya tertuju kepada Allah. Boleh katakan kepada kamu, yuk pandangan kita tertuju kepada Allah saja. Boleh? Yusuf pandangannya tertuju kepada Allah.
Yusuf penuh dengan roh Allah. Dia bijaksana, berakal budi. Itu ayat 34 ya, 39 ya. Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu. Tidak adalah orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti no one like you. Spesial. Tidak ada orang yang seperti itu. Spesial. Spesial itu murah atau mahal? Kalau kita masuk ke bar, ke restoran, ke hotel, ke mana-mana, spesial harganya pasti dihina oleh saudara, dimuliakan oleh raja, ditindas oleh saudara, ditinggikan oleh raja. Wow, I like it. Ya kan? Suka itu? Ada orang suka itu, tapi jangan lupa proses. Itulah Allah. Hampir semua tokoh enggak. Hampir semua tokoh. Saya sering pernah saya cengin. Pernah kalian lihat saya cengin? Pernah kalian lihat saya cengin? Mari memandang kepada Allah. Mari. Ya. Yusuf menjadi kuasa atas istana raja dan memerintah rakyat Mesir. Yusuf mendapat kelimpahan. Dari mimpinya banyak orang Islam. Dari tafsiran mimpi Raja Firaun, kelimpahan terjadi di Mesir. Yusuf tidak pernah tidak makan. Yusuf tidak pernah kelaparan. Tapi saudara-saudaranya yang menolak Yusuf mengalami. Kalau engkau dihina, dikecilkan, ditolak oleh sanak saudara, lihat Yusuf. Pandangan kita yang sudah mengenal Allah dengan pandangan dunia berbeda jauh. Wajar engkau tidak, wajar engkau tidak diterima, wajar engkau dikasih. Tetapi Allah hadir di sini. Oleh kelimpahan Yusuf, saudara-saudara yang kelaparan mendapat makan. Dan Yusuf mempunyai hati yang mengampuni. Walaupun dia belum pernah nyanyi mengampuni, mengampuni, kita sering nyanyikan. Bahkan kita sering mengakukan pengakuan iman rasuli. Aku percaya ada satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, seterusnya. Tapi sering mengingat, kita ungkapkan pengampunan dosa, tapi kita berbuat dosa. Kita ungkapkan pengampunan dosa, tapi kita mengingat dosa. Yusuf mengampuni saudara. Yusuf punya hati yang mengampuni. Yusuf dipakai Tuhan untuk menyelamatkan saudara-saudara. Engkau berkata yang jahat, tapi Tuhan berkata yang baik untukmu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yusuf membawa ayahnya sampai ke Firaun. Luar biasa. Coba tanya kiri kanan, orang kamu udah bawa kamu sampai mana? Hah? Sampai mana?
bonus Tuhan tambahkan kepada Yusuf oleh karena Yusuf taat kepada iman percayanya kepada Allah. Ya, siapa di antara kita yang sudah pernah bawa orang tuanya ke istana presiden? Jangan dulu ke presiden, istana presiden. Ada? Yusuf membawa ayahnya Yakub ke Firaun, dan mereka bisa bersama. Dan Yusuf membawa Yakub dan anak-anaknya ke Mesir, dan Yusuf mau beribadah dengan keluarganya sebagaimana dulu kala. Selama ini Yusuf beribadah secara pribadi karena tidak punya sanak saudara. Baik, kalau kita bisa mengerti iman yang terlatih, Yusuf tetap memandang kepada Allah. Iman yang terlatih, iman yang memandang kepada Allah saja. Iman yang terlatih, iman yang memandang kepada Allah saja. 1, 2, 3. Iman yang terlatih, iman yang memandang kepada Allah saja. Mau? Kamu kita mau? Ya, kadang-kadang kita nggak punya uang, kadang-kadang anak kita sakit, kadang-kadang kita ditolak, kadang-kadang kita dicemooh. Betul? Tapi Yusuf mempunyai iman yang salah, iman yang memandang kepada Allah. Baik, Yusuf Allahnya Allah yang esa satu, sementara Mesir mempunyai Allah yang banyak, dan Yusuf cukup mempunyai satu keyakinan. Dia tidak mau hanya Allah Israel, hanya Yesus Kristus Tuhan. Kolose 1 ayat 16. Di dalam Dialah segala sesuatu diciptakan, baik singgasana maupun kerajaan, baik yang terlihat maupun yang tidak. Yesus Kristus Tuhan. Hanya kepada Dia saja. Dan Yesus membuktikan penderitaan yang lebih hancur. Yesus membuktikan penderitaan yang lebih di kayu salib. Tapi Dia menang. Ini membuktikan Dia ada. Dia menang terhadap dosa. Dia mengalahkan maut. Dia bangkit dari kematian dan naik ke surga, mempersiapkan tempat tubuh dan tubuh. Pandanglah kepada yang sudah dianugerahkan dari kekekalan sampai kekekalan. Dialah Yesus. Baik, kita buka Ibrani pasal 12 kan, pasal 11 tadi ayat 22, karena sudah tahu kita latar belakangnya. Yusuf sudah berjaya dan berkuasa di tanah Mesir, tapi Yusuf tahu semua itu akan berakhir. Bahkan Yusuf mempersiapkan kematiannya. Mesir berakhir, tapi imannya tidak pernah. Dia tahu kematian milik semua orang, karena ketika Adam jatuh dalam dosa, Tuhan katakan, ketika kau makan buah ini, engkau akan mati. Jadi kita keturunan orang mati. Bilang kiri kanan, kita keturunan orang mati.
Betul ya? Kita keturunan orang mati? Ada yang tidak setuju? Ya, kita keturunan orang mati. Adam sudah mati secara terpisah dengan Allah. Dan Adam sudah mati secara jasmani. Kan ada lagi ya? Dan kita keturunan. Berarti kita keturunan orang mati. Bakalan pasti mati. Maka berjuanglah ada satu supaya tidak mati. Bagaimana supaya jiwa kita tidak? Hanya satu, menerima Yesus Kristus. Karena Dia berjanji, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Di dalam Dia ada hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Akulah roti hidup. Akulah air hidup. Yesus memberi hidup kepada engkau dan aku, keturunan orang mati yang sudah mati. Tapi kasih belas kasih Tuhan untuk kita, supaya kita dihidupkan, hidup bersama dengan Dia di bumi dan di surga. Amin. Inilah kerinduan Allah. Yusuf yang sedang berjaya itu tidaklah mewariskan apa yang ada dalam pandangan mata. Wow, gembira. Dan Tuhan juga tidak mau bangsa ini di Mesir. Kan bisa aja kan waktu Yusuf menjadi orang nomor 2, Raja Mesir, Firaun, bisa dibuat Tuhan mati. Bisa kan? Tapi Tuhan tidak mau, karena ada janji Allah kepada Abraham dan Ishak. Enak tuh. Kesanalah pandangan Yusuf. Sampai-sampai Yusuf pun tidak mau dikuburkan di kelompok kuburan raja-raja. Sehingga ketika Yusuf mati, beberapa tahun kemudian muncul raja, muncul Firaun yang tidak mengenal Yusuf. Itulah yang menindas bangsa Israel. Aku kan pantas dikuburkan di kuburan raja-raja. Pantas nih. Tapi Yusuf hanya pesan, bawa pulang-pulang. Go out from Mesir. Go out from Egypt. Keluar dari Mesir. Bukan di Mesir rumahmu, bukan di Mesir tempatmu, bukan di Mesir dijanjikan untukmu. Ini pesannya. Walaupun di situ gembira, walaupun di situ banyak uang, walaupun di situ banyak harta, walaupun di situ banyak yang bisa diambil, but not there. Bukan di situ. Yusuf pandangannya kepada iman, kepada firman, kepada apa yang dikatakan Abraham, Ishak dan Yakub. Kita sering berdoa, ya Allah, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi kita lupa janji Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Yusuf tidak lupa. Walaupun di dalam gembira, walaupun dalam kelimpahan, walaupun dalam kemakmuran, walaupun dalam kejayaan, dia tidak lupa Allah Israel. Menguji manusia gampang. Kasih dia kedudukan, kasih dia uang. Banyak teman-teman saya yang mereka, ketika dikasih kedudukan, ketika dikasih kekuasaan, ketika dikasih uang, berubah. Coba tanya dia, apakah kau berubah ketika dikasih kedudukan, kekuasaan dan uang? Ya, Yusuf tidak berubah. Ada pesan, maka dikatakan yang kedua, karena iman maka Yusuf menjelang matinya
keluar dari Mesir. Yusuf sudah menjadi orang nomor 2. Dia tahu betapa gelapnya Mesir itu. Dia tahu. Sehingga bagi dia sulit mempersiapkan keturunan yang berkualitas. Karena dia mempunyai istri orang Mesir. Jadi anaknya adalah anak satu. Bukan karena uang membuat kerohanian anak kita kuat, hebat, bagus, benar. Enggak. Yusuf tidak kekurangan apa-apa. Tapi tidak muncul dari keturunan Yusuf. Dari Abraham muncul Ishak. Dari Ishak muncul Yakub. Dari Yakub muncul Yusuf. Dari Yusuf hanya iman. Hanya imannya dan keluarganya untuk selamat keluar dari Mesir. Makanya Tuhan katakan, carilah pasangan yang sepadan. Amin. Ada yang menolak? Ya. Yusuf kewalahan karena dia punya istri. Tidak muncul keturunan dari Yusuf. Walaupun sudah kemarin yang minggu lalu ya diberkati oleh Yakub, anaknya si Yusuf siapa? Manasih dan Efraim. Saudara dikasih oleh Tuhan. Zaman yang bengkok ini, hati-hati. Yusuf berpesan, aku akan mati. Tapi Yusuf berkata, bawa tulang belulang. Karena bukan di sini aku dibangkitkan. Ketika Allah datang kedua, Yusuf mempunyai iman yang sama pada ayah dan kakeknya, dikuburkan di kuburan ayahnya. Karena dia memakai iman ayahnya, dan Yusuf mendapatkan kemenangan. Mari kita lihat Yosua pasal yang ke-24. Ayat 32. Tulang-tulang Yusuf yang dibawa orang Israel dari Mesir dikuburkan mereka di Sikem, di tanah milik yang dibeli Yakub dengan harga 100 pesita dari anak-anak Hemor bapa Sikem, dan yang ditentukan bagi Bani Yusuf menjadi milik pusaka. Yusuf berpesan, amanah dikerjakan. Jadi jangan pula nanti kita mengukal holi-holi ya. Kalau bahasa karunya nampaikan bulan-bulan. Ini Yusuf mempunyai latar belakang yang berbeda. Yusuf menolak dikuburkan di kuburan raja, dan dia lebih suka bersama dengan kuburan orang yang beriman di Tuhan Allah, dan dia mau menerima kebangkitan di sana bersama dengan. Banyak prestasi yang dikerjakan Yusuf banyak, tetapi matanya tetap tertuju kepada Allah. Kalau demikian, tidak akan pernah membuat kita menjadi sombong. Orang yang matanya tertuju kepada Allah saja ditindas, tidak sakit hati, tidak minder,
diberkati dalam kelimpahan, tidak menjadi sesuatu. Karena dia tahu segala sesuatu yang ada pada dari oleh untuk bagi dia pembenaran sampai selamat. Amin. Mari kita bangkit. Kita bersatu di dalam doa. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih Engkau Tuhan hadir di tengah-tengah, menceritakan latar belakang bagaimana Yusuf, seorang yang beriman, yang pandangannya ia arahkan kepada Allah, bukan kepada Mesir yang penuh kejayaan, kegemilangan, penuh dengan harta, penuh dengan kenikmatan dunia. Yusuf tahu dia ada di Mesir bukan karena dia. Yusuf ada di Mesir bukan untuk mencintai Mesir. Yusuf di Mesir bukan mewariskan Mesir. Sekalipun Yusuf menjadi orang nomor 2, tetapi bagi dia adalah Engkau Allah satu-satunya yang tertinggi, yang termulia, yang harus diwariskan kepada keturunan Yakub dan juga kepada kami. Kami bersyukur Tuhan, jika pagi menjelang siang Engkau sudah memberkati kami. Meteraikan itu ya Allah, supaya kami di dalam kesusahan, di dalam situasi bagaimanapun keadaan, pandangan kami tetap tertuju kepada Engkau saja. Berkatilah firman, karena Engkau yang berkata, diberkatilah orang yang mendengarkan firman dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah manis. Kami rindu Tuhan, kami orang yang sekumpulan yang kecil ini bisa berbuah seperti Yusuf. Biarlah Engkau berbelas kasihan kepada kami hanya oleh anugerah dalam Kristus Yesus kami. Amin. Silakan.